bulan 9, 10, 11, 12. Udah mau akhir bulan 9 ya. Oke, berarti ini udah 2 bulan setelah tanam ya bro usianya kan. Nah jadi berarti hari ini baru pertama ya kan, pertama melakukan pemupukan. Nah jadi untuk teman-teman, kali ini saya akan berbagi tips bagaimana cara kita memupuk tanaman ini ya setelah tanam. Nah ini baru yang pertama kalinya kita melakukan pemupukan pada tanaman ini. Nah sedangkan bibit yang kita gunakan waktu itu, ini bibit berusia 9 bulan. Nah sedangkan pada hari ini usianya sudah 2 bulan setengah setelah ditanam maksudnya. Nah oke, jadi sebelum kita melakukan pemupukan ini, kita akan bahas dulu bagaimana cara kita memupuknya dan berapa dosisnya. Yang mana setelah yang satu ini. Selamat pagi untuk teman-teman sahabat Jalan Kreatif. Nah, di video kita yang kali ini, kita sedang melakukan kegiatan yang namanya memupuk tanam kelapa sawit setelah tanam. Nah, jadi hari ini kan hari pertama kita melakukan pemupukan di usia tanam 2,5 bulan pada hari ini. Nah, ini bibitnya. Dulunya kita menanam bibit yang berusia 9 bulan waktu itu. Nah, 2 bulan yang lalu ya. Nah, jadi untuk teman-teman, menurut yang biasa kita lakukan ya, sebelum kita melakukan pemupukan, itu sering saya katakan, kita harus melakukan kegiatan yang namanya membersih di sekitar pangkal tanaman ini. Nah, maka itu kita agak terlambat melakukan pemupukan ya, tapi menurut saya lebih baik agak terlambat ya karena walaupun kita percepatkan ya, kalau misalnya masih banyak semak ya, masih banyak sampah-sampah kayu yang ada di sekitar pangkal tanaman ini, itu pupuknya pun akan sia-sia nantinya ya karena belum lagi semak-semak seperti ini ya banyak tumbuh di pangkal tanaman ini. Tentu pupuk kita nanti tidak bisa diserap oleh tanam ini dengan maksimal. Nah maka itu kita sebelumnya melakukan kegiatan yang namanya membersih bagian piringannya ya, bila perlu dicangkul ya, kalau tidak mampu menyangkul sebersih mungkin ya cukup kita lakukan seperti ini saja sudah cukup. Nah jadi untuk apa fungsinya dibikin seperti ini? Nah supaya nanti kita lebih mudah menebar pupuknya di sekitar piringan tanaman ini ya. Kalau tidak kita lakukan seperti ini, terkadang pupuk ini ya, apalagi pupuk jenis urea ya, dia tidak nyampai di tanah ya. Terkadang pupuknya itu dia sangkut di semak-semak sampah ya, teman-teman bisa lihat sendiri sampah yang ada di sekitar sini, yang namanya masih dibuka lahan ya, tentu masih banyak sampahnya ya, sehingga nantinya kalaupun tanaman ini udah bagus ya, tentu rumputnya pun lebih banyak biasanya di sekitar pangkal tanam ini. Jadi ketika kita ingin membersih bagian piringannya berikutnya, tentu agak sulit ya karena banyaknya kayu bertumpukan di sekitar pangkal tanaman ini. Nah jadi untuk dosis ya, dosis pupuk dulu ya, pupuk. Nah jadi teman-teman bertanya, Bang setelah tanam itu pupuk apa yang bagus, pupuk apa yang cocok? Nah kalau masalah yang bagus itu ya, semua pupuk itu bagus, cuma yang cocok ya menurut yang biasa kita gunakan ya, yang sudah-sudah ya. Kali ini kita berbagi tips yang simple-simple saja, cara yang mudah-mudah saja ya, yang gampang diikutin jika teman-teman mau mengikuti cara kita. Nah kalau untuk pupuk, ini kan yang pertama kalinya ya, kita cukup menggunakan pupuk jenis ini ya. Ini udah umum lah ya, pupuk yang namanya urea. Nah kalau dosis itu tergantung usia bibit teman-teman. Nah kalau bibit teman-teman
waktu menanam itu di usia yang seperti ini ya 9 bulan ya, kalau menurut kita ya 1,5 on sudah cukup, paling banyak 2 on ya, itu tergantung bibit ya. Kalau misalnya bibit yang agak besar di atas 1 tahun ya kisaran 2 on per pohonnya sudah cukup. Nah tapi ya kalau kita biasanya melihat dari kondisi lahannya juga ya, ini kan lahan buka secara manual ya, tanah ini kan masih bagus, masih subur ya, tidak dikeruk dengan alat berat. Ini kan konsepnya untuk petani mandiri ya, kita tunjukin hal yang mudah-mudah saja. Nah karena tanah ini kan masih subur, masih bagus ya, jadi ya pupuk ini kan hanya untuk menyempurnakan pertumbuhan tanaman ini ya. Nah itu fungsinya dipupuk ya. Fungsinya untuk apa, kita memang tidak paham menjelaskan sedetail-detailnya ya, karena kita kan hanya mempraktek bagaimana cara menerapkan pupuk ini ya. Ya fungsinya untuk menghijaukan tanaman ini, untuk mempercepat membesarkan bonggol batangan ini ya, supaya dia lebih cepat pulih ya. Nah, jadi umumnya 2 minggu setelah tebar nanti akan nampak biasanya ya, kalau memang bibit nih betul-betul tumbuh bagus dan normal ya. Kalau memang tidak ada nampak serapan pupuk yang kita tebar, berarti tandanya bibit ini bermasalah. Nah itu biasanya ya. Nah cuma itu selalu saya sampaikan, terkadang ya bukan masalah pupuk yang bikin tanam ini tidak bisa berkembang terkadang. Nah teman-teman bisa perhatikan juga, nah misalnya lokasinya terendam atau menanam di tempat yang abut-abut kalau bahasa daerah kami nih ya, ini gambut kering ya. Nah tentu teman-teman benahin dulu ya tanaman ini, jangan sampai tanaman ini masih diselimuti gambut-gambut ini ya. Ya tentu akar tanam ini belum nyampe di tanah ya, belum bagus dia ini beradaptasinya maksudnya ya. Nah, kalau misalnya terendam ya tentu kita benahin dulu dengan cara tapak timbun ya, bikinlah supaya tanam ini tidak direndam ya bagaimanapun caranya. Nah jadi oke, sekarang kita langsung praktekin. Oke baiklah teman-teman sahabat John Kreatif, kali ini saya akan peragakan bagaimana cara kita menerapkan pupuk ini dengan cara ditebar. Nah sedangkan pupuk yang kita gunakan ini pupuk urea ya, yang memiliki kandungan 46% nih nitrogen. Nah jadi tuh teman-teman, jangan lupa sebelum menerapkan pupuk ini ditimbang terlebih dahulu ya, karena biasanya beda pupuknya itu beda beratnya. Kita jangan berpatokan, wah dulu saya menggunakan sendok ini sekian ukur timbangannya, jadi hari ini saya harus menggunakan sedokan ini lagi ya. Kalau sama-sama urea sih saya rasa mungkin sama, tapi kalau beda jenis, beda pupuknya pasti berbeda. Nah jadi kita cukup menggunakan 150 gram ya, tergantung bibit. Nah ini usianya sudah 2,5 bulan pada hari ini, jadi pertama kalinya kita melakukan pemupukan pada tanaman ini ya, karena sebelumnya kita menggunakan pupuk dasar yang namanya pupuk lobang menggunakan merek RP waktu itu ya, merek rock fosfat, pokoknya rock fosfat lah itu, saya tidak ingat itu mereknya apa ya. Nah jadi 2,5 bulan kemudian baru kita melakukan pemupukan yang pertama. Oke, berikut akan saya peragakan. Nah lebih mudahnya, dalam satu sedokan ini berukuran 75 gram satu sedokan ya. Kenapa tidak langsung 150? Nah jadi begini maksudnya, kalau ini 75 gram satu sedokan, kita tebar sebelah sininya ya. Nah satu sendoknya lalu kita tebar sebelah sininya, nah seperti ini kan. Nah ini jarak, ini hati-hati jarak
Ya paling dekat yang biasa kita lakukan 2 jengkal lah ya, berarti kurang lebih 40 cm. Ya kalaupun paling luar sekitar 50 cm dari pangkal tanaman ini. Kalau terlalu dekat ya mungkin ada efeknya untuk tanaman ini. Nah, jadi usahakan jangan terlalu dekat ya, ya sedang-sedang saja maksudnya. Nah, lebih bagusnya lagi harusnya pakai tangan ya, pakai tangan ditebal langsung. Cuma jangan lupa pakai sarung tangan. Yuk kita peragakan di tanaman yang lainnya. Ya. Nih. Nah, ini masih ada semak kayunya ya. Cuma ini sudah kita benahin seperti ini. Nih, dicomot. Lalu teman-teman tebal seperti ini. Nah, ini kisaran 3 comot ya. Ini kan karena pupuknya ringan. Jadi biasanya tuh pas. Ya. 150 gram. Ya bisa 4 comot, tidak apa-apa. Yang penting tidak usah terlalu dekat. Ya kurang lebih segitulah ya kalau bibit yang masih seperti ini. Karena kita belum bisa mengepaskan, diharuskan dosis sekian misalnya ya, karena yang namanya bibit masih kecil gini ya kira-kira saja ya. Kalau misalnya agak kelihatan kecil ya kita kurangin dikit ya, kalau kelihatan yang agak besar seperti ini ya paskan saja 1,5 on. Nah begitulah praktek di lapangannya sebenarnya ya. Kita tidak harus mengikuti petunjuk ya, ini ya tergantung kitanya ya. Nah maka terkadang itu ada yang katanya udah mengikuti anjuran tapi salah, terkadang overdosis ya, karena itu kan yang nama tanam ini kita yang mikir ya, kita yang melihat keadaannya seperti apa yang akan kita pupuk. Nah ini rawan sekali nih kalau masih usia seperti ini ya. Ini yang pertama kita lakukan pemupukan. Oke, kita lanjut lagi ke tanaman yang lainnya. Yuk kita contohin 3 pohon saja lah ya. Tuh, ini masih banyak sampah ini. Maka itu kita perlu membenah bagian pangkal tanamannya. Nah, ini ya. 1 ya. 2. 3. Nah, ini lebih bagusnya dia berserakan. Kalau dia pakai serokan ya, umumnya dia bertumpuk ya, bertumpuk ya, karena pupuk ini menurut saya kalau dia bertumpuk ini dosisnya sangat pekat ya, sangat pekat. Jadi jika mengenai akar ini terkadang akar ini gosong. Nah, ini masih banyak sampah ya, yang namanya masih usia seperti ini ya. Ya kebunnya pun masih baru dibuka ya. Ya tentu yang namanya sampah itu pasti banyak. Maka itu kita lakukan membersih bagian pangkal tanamannya ya. Nah, ya seperti ini sudah cukup lah ya. Ya, untuk teman-teman sahabat John Kreatif, seperti itulah cara kita melakukan pemupukan pada tanaman baru 2,5 bulan setelah tanam. Nah, jadi untuk teman-teman, jika acara ini sangat bermanfaat, silahkan ditiru cara ini ya, karena menurut acara yang sudah kita lakukan ini acara yang sangat sering kita lakukan ya, yang sudah-sudahnya sebelumnya pun kita melakukannya dengan cara seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi saya akhiri dulu videonya sampai di sini dulu. Semoga video ini memberi manfaat untuk teman-teman para sahabat petani kelapa sawit. Tidak lupa saya ucapkan banyak terima kasih yang sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Semangat dan sukses untuk sahabat petani mandiri. Selamat mencoba.